Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Heru. Lama tidak berjumpa Pak Heru. Bagaimana nih kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah masih sehat dan masih bahagia juga Pak Gus. Ya. Namun ini Pak Gus, saya bolehkah minta waktu panjenengan? Oh ya boleh Pak. Kayaknya ada sesuatu yang mau didiskusikan ya Pak ya. Iya Pak Gus, ini kebetulan eh, selama satu semester kemarin ya ada anak didik saya di SMP Negeri 51 Atabumi Jawa. Iya. Itu ada sedikit apa ya istilahnya ya, ada sedikit masalah terkait dengan keaktifan dia ketika kemarin di input ataupun dimasukkan ke dalam rapor, kemudian saya juga konfirmasi ke wali kelas, itu ternyata eh, kehadiran dalam satu semester itu sangat-sangat memprihatinkan Pak Agus. Hmm, berarti ini semester yang lalu panjenengan mengajar di SMP 5 Bumi itu ada beberapa siswa ya Pak ya yang memang mengalami Betul, kurang aktif dalam keberangkatan berarti ini Pak ya. betul, 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 betul. Oh, baik-baik Pak. Berarti pada diskusi kali ini, coba nih, apa nih tujuan panjenengan yang ingin panjenengan peroleh atau dapatkan setelah diskusi pada kesempatan kali ini? Apa nih tujuannya nih? Ya, yang pertama tadi Pak, saya mau sharing dengan panjenengan. Tadi panjenengan menyampaikan ada waktu, saya mengucapkan terima kasih sekali. Terkait dengan permasalahan yang tadi saya alami di sekolah, di SMA Negeri 51 Atapumi Jawa, terkait keaktifan siswa, saya minta saran atau masukan panjenengan, atau barangkali panjenengan juga pernah mengalami hal serupa di sekolah panjenengan. Saya minta sharing, minta apa istilahnya masukan dari panjenengan. Mungkin tolong sediakan waktu diskusi untuk saya Pak dengan panjenengan. Barangkali tadi permasalahan yang saya alami bisa sedikit terurai dengan saya ngobrol ataupun diskusi dengan panjenengan. Begitu Pak. Baik Pak Heru, di sini panjenengan memang mengalami sesuatu ya bisa dikatakan kendala ya Pak ya bagi kita seorang pendidik. Betul, Ada siswa panjenengan itu yang selama satu semester itu jarang berangkat begitu ya. Itu mudah-mudahan betul, nanti tujuan kita panjenengan menginginkan supaya anak tersebut itu menjadi aktif lagi ya Pak ya dalam betul. keberangkatan. Ya, menurut panjenengan, apa nih ukuran keberhasilan anak tersebut bisa dikatakan menurut mata panjenengan berhasil dalam keaktifan atau seminggu itu harus berangkat terus atau dalam semester itu minimal tidak berangkatnya itu berapa kali, Pak? Itu ada aturannya apa tidak? Betul. Ya Pak, kalau kemarin kami istilahnya ngobrol-ngobrol ataupun diskusi dengan teman-teman guru, dengan wali kelas, untuk kaitan dengan syarat kriteria minimal, ya anak itu bisa naik kelas ataupun bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, tentunya kehadiran ataupun ketidakhadiran itu tidak boleh melebihi 30% Pak, Oh, setiap begitu. satu semester. Iya. Akan tetapi itu tanda kutip artinya kita bisa istilahnya memutuskan seperti itu kalau misalkan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ataupun melakukan hal-hal yang preventif terkait dengan permasalahan tersebut. Tapi kemarin ketika saya diskusi dengan teman sejawat, dengan wali kelas, dengan guru PK, ternyata belum ada tindakan-tindakan yang istilahnya preventif ataupun belum dilakukan home visit ataupun belum dilakukan identifikasi kenapa si anak tersebut tidak berangkat ataupun tidak aktif selama satu semester kemarin, gitu Pak. Oh, begitu ya Pak Heru ya. Jadi menurut aturan di kependidikan itu keaktifan perangkat seorang siswa itu ada skalanya apa ya? Yaitu Ya maksimal betul, tidak boleh melebihi dari 30% 30%, dari ya jumlah ketidakhadirannya Pak. jumlah hari efektif ya Pak ya. Iya Nah, betul, betul. menurut panjenengan ini dari analisa panjenengan beserta dewan guru, ini menurut panjenengan
Itu ada berapa siswa Pak? Yang kemarin seperti itu ada sekitar berapa siswa Pak? Ya, dari hasil rapat, dari hasil komunikasi itu terdapat dua anak Pak di kelas 7. Itu ada apa putra satu, putri satu, anak yang ketidakhadirannya melebihi 30% selama semester kemarin, Pak. Oh begitu. Jadi satu putra satu putri nggih Bang nggih untuk yang melebihi Betul, tiga puluh betul. persen. Nah, dari kondisi seperti ini menurut panjenengan ini dari skala 1 sampai 10 itu berarti posisi anak tersebut atau kasus ini itu sekitar ada di berapa ini Pak? Jadi skala 1 sampai 10 ini. Berarti untuk kalau misalkan dilihat dari skala angka 1 sampai 10, si dua anak tersebut paling di kisaran 2 sampai 3, Pak. Berarti Ya, memang karena kalau 10, iya, karena kalau 10 kan mereka aktif ya, aktif aktif sekali. sekali nggih. Kemudian ya untuk karena tadi hampir melebihi 30%, berarti kisaran dua anak tersebut di angka 2 sampai 3, Pak. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi di skala 1 sampai 10 kedudukan dua anak itu memang sangat bisa dikatakan memprihatinkan sekali kalau melihat angka 2 sampai Betul. 3. Eh, menurut panjenengan peluangnya seperti apa nih? Kemungkinannya nanti kita diskusi mengenai berbagai alternatif solusi. Jenengan menginginkan posisinya itu sampai paling tidak itu posisi sampai berapa Pak dari angka 1 sampai 10 nih Pak? Ya, paling paling tidak kalau misalkan kita lihat ya aturan Ya. ataupun syarat kriteria kenaikan kelas ataupun kenaikan jenjang, Oke. tentunya ada di angka 7, Pak. Oh iya Di angka betul. 7 itu lebih aman karena bagaimanapun eh, kalau misalkan siswa sudah melebihi 30% tingkat ketidakhadirannya, itu memang tadi yang seperti saya sampaikan di awal itu memprihatinkan, sehingga Iya. harapan saya ketika tadi saya konsultasi ataupun saya diskusi dengan panjenengan terkait dengan hal-hal siswa saya, itu bisa meningkatkan keaktifan paling tidak di angka 7 begitu, Pak. Oh, baik Pak Heru ya. Jadi paling tidak menurut peraturan itu anak itu minimal 70% dari kehadiran ya Pak ya. Jadi di skala 7. Betul. Dari kendala ini atau keadaan seperti ini itu menurut panjenengan itu apa nih kemungkinan yang bisa panjenengan lakukan atau sudah panjenengan lakukan beserta dewan guru atau dengan wali kelasnya, tindakan apa yang sudah panjenengan lakukan atau peluang apa yang mungkin ada Pak dari sisi sekolah Pak? Ya, jadi sementara kami baru komunikasi atau berdiskusi dengan teman sejawat, rekan guru, kemudian wali kelas, Pak, karena yang megang peranan penting itu di wali kelas. Ya. Saya menanyakan hal-hal serupa, apakah memang dari wali kelas sudah melakukan identifikasi atau sudah melakukan home visit, dan tentunya dari hasil diskusi saya ke wali kelas, saya ke teman guru, tentunya kami juga kemarin sudah ngobrol-ngobrol ataupun berdiskusi juga dengan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan. Tentunya karena tidak mungkin ya di daerah kami, tentunya di SMP Negeri 51 Atapumi Jawa dengan geografis yang sangat luar biasa, kemudian adat istiadat yang luar biasa, kami tidak bisa serta-merta mengeluarkan ataupun tidak menaikkan si anak tersebut, Pak. Ya, makanya kemarin kami diskusi panjang dengan wali kelas, dengan guru BK, kemudian dengan teman-teman guru yang kebetulan ada tetangga dari anak tersebut. Kami berdiskusi panjang, yang mana hasil diskusi tersebut kami juga melaporkan ke kepala sekolah. Begitu, Pak. Hmm. Baik Pak Heru, jadi panjenengan memang sudah diskusi nggih dengan rekan guru, dengan wali Betul. kelas dan kepala sekolah. Memang kita tahu bahwa di daerah Bumi Jawa itu suasananya luar biasa ya Pak ya.
latar belakang anak Betul, mengenai betul. keagamaannya, memang banyak event-event kadang faktor dari luar yang menjadikan anak tidak masuk, kemudian banyak hubungannya dengan faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi anak kemarin tetap dinaikkan ya Pak ya, karena berbagai Betul. eh, pertimbangan ya Pertimbangan. Pak ya. Baik. Iya. Kemudian peluangnya apa nih selain diskusi tadi sudah panjenengan lakukan, kemudian observasi terhadap siswa juga sudah, memberi motivasi tadi kayaknya sudah. Kemudian apa nih peluang selain itu, ada apa enggak nih yang bisa panjenengan ya lakukan untuk menggali lebih dalam untuk bisa mengaktifkan keberangkatan siswa ini di semester berikutnya. Ya, mungkin kami nanti akan mengidentifikasi lebih jauh ya Pak. Tentunya kami juga nanti akan kerjasama secara intens dengan wali kelas, dengan guru yang kebetulan tetangga dia. Ya, kemudian juga saya akan melibatkan siswa karena biasanya kalau misalkan anak itu diajak temennya itu akan lebih lebih minat ya, lebih mau daripada ketika misal dari wali kelas ataupun dari guru BK yang menyuruhnya. Oleh karena itu, kemarin tindakan-tindakan selain diskusi, saya juga ngobrol secara intens dengan wali kelas tentunya, kemudian guru BK, dan tadi teman guru yang kebetulan masih tetangga dengan dua anak tersebut. Kemudian siswa juga saya libatkan, Pak, karena pengalaman-pengalaman yang sudah itu ketika dari teman otomatis mengajak ya, atau misalkan ketika mau berangkat si teman tersebut apa istilahnya ya, menjemput ataupun kalau istilah sana Nyamper gitu. ngampiri ya Pak, itu nanti bisa bisa lebih lebih Tertarik, apa ya istilahnya, lebih 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 tertarik minat gitu. Pak, Ya. artinya okay, dia lebih menarik, lebih tadi anak tersebut lebih terbuka untuk bisa berangkat begitu Pak. Baik. Jadi panjenengan sudah melakukan identifikasi terhadap kedua anak ini, kemudian panjenengan juga akan melakukan kolaborasi ya Pak ya dengan guru Betul. dan dengan siswa, minta bantuan kepada siswa dengan ke kolaborasi dengan siswa ini diharapkan nantinya juga akan bisa memberikan semangat bagi anak-anak tersebut untuk aktif lagi dalam berangkat. Selain ini coba Pak, kita paling tidak dalam dunia pendidikan itu ada peran yang lain Pak, barangkali panjenengan ada ide yang lain melibatkan siapalah gitu selain siswa ataupun guru untuk kesuksesan pendidikan atau belajar anak itu, panjenengan bisa memberdayakan siapa lagi Pak, barangkali ada ide lain Pak. Ya, ya, selain guru dan tentunya yang berdekatan langsung, yang berkomunikasi langsung, tentunya orang tua, Pak, atau wali peserta didik tersebut. Ya, itu jadi nanti selain tadi yang sudah saya sampaikan, siapa-siapa yang nanti akan saya ajak kerjasama, saya ajak diskusi, kemudian saya ajak untuk apa mensukseskan istilahnya tadi ya, dari anak yang tidak berangkat sebanyak 30% bahkan lebih itu bisa aktif kembali, tentunya orang tua lah ya yang menjadi garda terdepan, menjadi apa penentu penuh, karena bagaimanapun kalau misalkan tidak ada sumbangsih dari orang tua atau wali peserta didik tersebut atau wali murid tersebut, tentunya hal-hal yang sudah kami lakukan akan sia-sia begitu Pak. Nah, sepertinya menarik nih, panjenengan juga akan melibatkan peran orang tua ya Pak ya dalam hal ini. Betul, betul. Sangat bagus sekali menurut saya, ide panjenengan itu sudah bagus, akan berkolaborasi dengan sesama guru, siswa juga melibatkan orang tua. Dalam rencana ini tentu saja mungkin ada hambatan-hambatan ya Pak ya, hambatan yang mungkin terjadi. Kira-kira ada apa enggak nih Pak hambatan yang mungkin akan terjadi ketika panjenengan akan melakukan rencana ini? Ya, tentunya ada Pak. Ya, segala apapun yang nanti akan saya rencanakan, akan saya laksanakan, tentunya ada hambatan. Yang hambatan yang mungkin masih apa istilahnya ya, sudah ada di pikiran, sudah ada di benak saya, tentunya
saya akan sangat sulit ketemu dengan orang tua si anak tersebut karena latar belakang di masyarakat Sawangan atau masyarakat di daerah Sigedong ya Pak untuk Hmm, Duku Sawangan sendiri ya itu memang dari orang tua itu sudah berladang atau sudah bertani iya. itu eh, apa istilahnya ya pagi-pagi buta Pak artinya setelah subuh mereka sudah berangkat bertani sudah berangkat ke hutan ya sementara anak-anak masih tidur dan itu dilaksanakan setiap hari ya jadi apa istilahnya pergi pagi pulang petang Pulang ya pergi. sementara saya bertugas saya berangkat itu kan jam 7 sampai jam setengah 3 itu maksimal sementara kalau misalkan saya pagi-pagi juga nggak kesait kemudian ketika pulang juga nggak kesait apalagi Bapak ketahui sendiri di daerah Sawangan itu cuaca kemudian suhu juga tidak bersahabat kalau misalkan sudah eh, melebihi jam 12 bahkan melebihi jam 1 begitu Pak. Itu kendala ataupun hambatan yang ada di pikiran dan benak saya itu Pak. Ya susah Hmm. ketemu dengan orang tua. Nah, jadi panjenengan mengidentifikasi kemungkinan hambatannya itu adalah sulit untuk bertemu dengan orang tua ya Pak ya, karena memang kegiatan orang Betul, tua mereka itu pagi-pagi sekali memang sudah pada berangkat ya Pak ya, sudah pada berangkat ke sawah betul, atau ke persil lah, ke persil mereka bertani bahkan pulangnya itu sampai petang, berarti kesempatan ketemu dengan si anak itu memang waktunya sangat sedikit ya Pak ya, sangat betul, sedikit betul, betul. sekali. Baik dari cerita panjenengan, untuk kesulitan ini atau hambatan ini ada apa enggak nih solusinya nih untuk solusi supaya tetap bisa bertemu dengan orang tua. Kalau jenengan pergi ke rumahnya otomatis jam dinas juga mereka tidak ada ya kan. Apa nih solusinya ada apa Betul. enggak nih? Ya, mungkin hasil dari diskusi kami juga Pak dengan kebetulan guru yang juga masyarakat Sawangan tersebut itu ada hari ya ada satu hari yang mana masyarakat Sawangan pasti tidak pergi ke hutan ya ataupun Oh, tidak pergi ke persil tadi atau tidak pergi bertani yaitu dari Jumat Pak. hari Jumat. Nggih, dari Jumat itu biasanya ya masyarakat Sawangan itu tidak pergi berladang, tidak pergi bertani, tidak pergi ke persil, tidak pergi ke hutan dan itu hanya di hari Jumat Pak. Tentunya karena hari Jumat jam kerja juga pendek ya Pak ya. Iya. Kemudian juga tadi ya saya harus betul-betul memanfaatkan hari-hari yang pendek itu untuk bertemu Pak. Ya mungkin nanti saya akan memanfaatkan hari Jumat walaupun pendek saya akan maksimalkan untuk ketemu dengan orang tua siswa tersebut. Begitu Pak. Baik, jadi solusinya untuk bertemu dengan orang tua itu ada satu hari ya Pak ya. Satu hari memang hari Betul, Jumat di lingkungan panjenengan mengajar itu mereka istirahat istilahnya. Mungkin dari betul. apa yang panjenengan ceritakan nanti ke depannya seperti apa nih Pak? Prioritasnya apa nih yang panjenengan akan lakukan terlebih dahulu? Tadi kan ada beberapa poin pilihan rencana aksi ya Pak ya. Jadi Betul. sepertinya apa nih yang perlu diprioritaskan panjenengan untuk memecahkan masalah ini? Ya, yang pertama tentunya tadi Pak, kolaborasi dulu dengan teman guru dan wali Iya. kelas, kemudian guru PK, dibantu juga dengan siswa tadi, ya bahkan nanti dengan kepala sekolah untuk bisa memuluskan ya, ataupun untuk bisa memperlancar kegiatan kami, dan yang paling penting rencana aksi yang mungkin paling akan apa istilahnya ya, merubah ataupun bisa kategori berhasil untuk biar anak tersebut berangkat itu ketika saya sudah berkomunikasi dengan orang tua untuk bisa betul-betul bekerja sama ya karena tugas tugas pendidikan di rumah itu tugas dari orang tua dan kami di sekolah juga akan tetap ya memantau dengan berkomunikasi dengan orang tua kemudian tadi teman-teman sekelasnya juga akan saya berdayakan agar anak tersebut bisa
untuk faktor eksternal dulu ya Pak ya, faktor eksternal dulu mungkin nanti ketika faktor eksternal tersebut sudah membatin di hati anak tersebut, insya Allah dari faktor-faktor internal anak tersebut secara otomatis akan mengaktifkan sendiri ataupun akan bergerak sendiri Pak. Jadi yang pertama rencana aksi yang akan saya lakukan yang pertama tadi berdiskusi dulu Mm-mm. sebelum bertemu dengan orang tua, begitu Pak. Baik. Jadi rencana untuk permasalahan yang panjenengan hadapi ini tentu saja tadi kolaborasi dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah juga kemudian nanti akan membuat jadwal untuk bertemu dengan orang tua tersebut nih Bang ya untuk diskusi. Betul. Kemudian kira-kira kapan nih rencana aksi ini bisa panjenengan laksanakan itu sepertinya kapan akan mulainya Pak? Ya tentunya menghadapi tahun ajaran baru di 2024-2025 yang nanti akan dimulai tanggal 22 Juli, berarti nanti di 22 Juli itu sudah masuk ke minggu keempat bulan Juli ya Pak. Oh Itu iya. artinya, maaf, bulan ketiga ya Pak, ya betul ya keempat Keempat. bulan Juli tentunya setelah tahun ajaran baru tersebut ada juga kegiatan MPLS Pak, kemudian nanti ada pelantikan pindah golongan seperti biasa sesuai dengan kalender pendidikan di SMP Negeri 51 Atapumi Jawa. Tentunya saya akan melaksanakan ataupun saya akan apa istilahnya melakukan rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi di paling paling cepat itu di minggu keempat bulan Juli. Nanti kalaupun tidak sempat ataupun tidak ada kendala, berarti nanti di minggu pertama bulan Agustus, Pak. Jadi sekitaran keempat bulan Juli dan minggu pertama di bulan Agustus, gitu, Pak. Baik ya. Untuk rencana aksinya dengan akan menjadwalkan atau merencanakan untuk dilaksanakan pada ajaran baru nanti ya Pak ya. Minggu keempat Betul, Juli atau awal Agustus. Itu memang lebih cepat lebih baik Pak karena sudah betul. mulai masuk pembelajaran ya Pak ya. Kita sudah di penghujung diskusi nih. Kira-kira Nah, ya. dari awal sampai akhir panjenengan sudah bercerita banyak mengenai permasalahan panjenengan. Apa nih komitmen Pak Heru dalam melaksanakan rencana aksi yang tadi kita bicarakan diskusi ini, Pak? Ya, tentunya berawal dari kasus yang tentunya ini sudah kategori memprihatinkan karena bagaimanapun ketika anak sudah istilahnya sudah ada permasalahan di rumah, tentunya juga akan berakibat pula di tingkat sekolah ya Pak ya. Nggih. Sehingga tanggung jawab saya ya ataupun tadi komitmen saya untuk memperbaiki tingkat kehadiran dua anak tersebut itu saya benar-benar berkomitmen dan saya juga akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah saya rencanakan, kemudian saya juga akan kolaborasikan dengan teman-teman guru tentunya, wali kelas, dan tadi memberdayakan siswa, dan yang paling penting lagi tadi melibatkan orang tua siswa. Itu akan kami ajak sama-sama berkomitmen agar kasus-kasus seperti ini itu tidak terjadi di teman-teman yang lain. Begitu, Pak. Baik, Pak. Kemudian ada nggak nih yang bisa membantu panjenengan Pak Heru dalam mengingatkan ataupun dalam nanti mengimplementasikan rencana yang sudah panjenengan bicarakan ini? Ada nggak nih yang bisa membantu panjenengan? Ya, tentunya peran wali kelas, kemudian peran teman sekelas, kemudian saya sendiri, kemudian juga eh, keaktifan ya Pak, keaktifan orang tua juga untuk berkomunikasi. Nanti kita juga bisa apa istilahnya tidak hanya satu kali saja ya ketika ketemu, tapi karena mungkin sekarang teknologi di Sawangan juga sudah mulai masuk dengan adanya sinyal seluler, tentunya kami bisa melanjutkan dengan obrolan-obrolan di WhatsApp ataupun Nggih. by phone begitu Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Baik Pak Iya, Heru, ini di akhir nih. Kemudian nanti saya akan
menanyakan nih bagaimana setelah Pak Heru nanti pelaksanaan rencana aksi yang sudah kita diskusikan. Nanti beberapa hari kemudiannya saya tunggu ya Pak Heru ya. Bagaimana Siap, perkembangan Pak. siswa, bagaimana hasil diskusi dengan orang tua. Mudah-mudahan apa yang menjadi problem panjenengan di pendidikan di SMP panjenengan nanti dapat terselesaikan. Kiranya itu saja Amin, Pak amin, Heru amin. ya yang dapat saya kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya juga ada acara lain. Terima kasih nih sudah berbagi cerita dengan saya Pak Heru. Mudah-mudahan nanti dapat Oh, saya, membantu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Agus ya karena panjenengan sudah meluangkan waktunya selama mungkin sudah 20 menit lebih ya Pak Agus. Iya. Dan tadi apa yang sudah kita diskusikan, apa yang menjadi harapan Pak Agus juga saya amini karena bagaimanapun saya butuh diskusi dengan di luar sekolah ya ataupun dengan teman-teman di apa istilahnya di pendidikan guru penggerak dan juga nanti insya Allah saya juga akan melaporkan ketika rencana aksi sudah saya laksanakan. Begitu Pak Agus, sekali lagi terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf barangkali mengganggu. Oke Pak. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.